Imada. Ya, mari kita berdoa sebelum mendengarkan renungan firman Tuhan. Kami mengucap syukur, Engkau begitu baik bagi kami, memberi kesempatan pada malam hari ini, boleh bersekutu di dalam pujian dan penyembahan, di dalam doa malam kami. Kiranya waktu yang indah ini Tuhan, tidak akan berlalu begitu saja, tetapi kami boleh menikmati bersama dengan Tuhan. Apalagi firman Tuhan akan diberitakan, disampaikan kepada setiap kami. Ini adalah bagian yang sangat indah. Ajar kami seperti Maria yang duduk dengan teliti, dengan cermat memperhatikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah dalam hidup kami. Kami praktekkan menjadi berkat bagi orang lain, dan hidup kami boleh terus memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau pakai hamba-Mu, Ibu Emi David, yang akan membagikan renungan firman Tuhan. Kiranya urapan dan kuasa-Mu, hikmat-Mu boleh menyertai, dan ketika firman Tuhan disampaikan, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih, persiapkan kami semua, dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Selamat malam semuanya. Malam ini saya mau merenungkan firman Tuhan dengan tema buah roh. Seperti biasanya umum ya, ini ya tentang buah roh ya. Kita tahu setiap dari kita pasti dituntut sebuah kedewasaan di dalam kerohanian kita. Biasanya di ucapan-ucapan di dunia biasanya itu yang umum yang kita kenal ya, ada istilah itu seperti begini. Menjadi tua itu pasti, tetapi menjadi dewasa itu adalah suatu pilihan. Demikian juga dengan kerohanian, banyak yang menjadi anak-anak Kristus. Tetapi menjadi dewasa rohani adalah suatu pilihan. Coba kita baca di dalam Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. 12 dan 14 saja ya. Mari sama-sama kita baca ya. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 14. Coba ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikianlah firman Tuhan yang telah kita baca. Dikutip dari ayat ini, berarti dari setiap kita harus dituntut untuk boleh menjadi dewasa di dalam kerohanian kita. Terutama kedewasaan rohani itu harus bertumbuh semakin beriman dan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, untuk menjadi seorang yang dewasa itu tidaklah secara instan ya, harus melalui proses pendewasaan. Kita juga harus membayar harga, yaitu waktu kita ya. Terus ketekunan kita di dalam apa? Terutama supaya dekat dengan Bapa kita harus rajin berdoa ya. Supaya mengenal siapa Tuhan kita, harus rajin baca firman Tuhan. Dan tidak lupa rajin beribadah, dan terutama selalu berkomunitas di dalam orang-orang percaya yang berdasarkan pada kebenaran Injil. Seperti itu. Nanti secara tidak langsung, maka kita akan bertumbuh menjadi karakter sesuai dengan Kristus. Nah, karakter sesuai dengan Kristus itu yaitu adalah di dalam buah roh ya. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayo kita baca ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu.
Jadi kita sekarang tahu ya, bahwa karakter Kristus itu terdapat di dalam Galatia 5:22-23. Itu yang disebut dalam buah roh. Tapi dulu saya juga selalu berkata gini ya, aku ini harus bertumbuh dan mempunyai buah-buah roh. Itu adalah kata-kata buah-buah roh, sedangkan kalau bahasa Indonesia yang benar itu buah itu satu buah. Kalau buah-buah roh itu semacam kayak mangga, pepaya, semangka, pisang ya, itu baru boleh disebut buah-buah. Tidak berarti buah. Tapi kalau buah roh itu satu jenis buah dengan 9 karakter atau 9 rasa, yaitu karakter seperti Kristus. Contohnya itu ya, satu buah dengan 9 rasa. Sekarang saya tanya, siapa pencipta dosa? Apakah Allah? Karena Allah ini yang menciptakan segalanya. Tentu saja tidak ya jawabannya ya. Meskipun dia pencipta, tapi berhubung dosa, pasti kita punya pikiran, wah pasti ini iblis. Apakah iblis pencipta dosa? Jawabannya juga bukan. Manusia yang menciptakan dosa, bukan ya. Jadi dosa diciptakan karena bukan diciptakan, tetapi dosa adalah sesuatu yang dihasilkan. Demikian juga dengan buah roh. Buah roh tidak diciptakan, tetapi buah roh itu dihasilkan dari karakter kita yang semakin hari semakin diubahkan dewasa dan menuju karakter seperti Kristus. Dengan cara apa ya? Seperti yang di atas tadi, harus berdoa, baca firman, menelaah firman, ya lebih mengerti siapa Allah kita. Terus tentu saja di dalam komunitas kerohanian orang-orang yang berdasarkan pada Injil kebenaran. Kalau kita bicara mengenai pertumbuhan buah roh itu bagaimana bisa bertumbuh, demikian juga dengan seperti gini ya, kalau kita ini mau menanam suatu biji ya, umpamanya biji pelok mangga gini ya. Kita menanam biji mangga, tentu saja kita harus mencangkul tanahnya ya, menanam bijinya, dan yang kedua menyiram, merawatnya. Kalau perlu plusnya kita pupuk. Demikian juga dengan buah roh. Buah roh itu harus ada di dalam hati kita, di pikiran kita, lalu kita lakukan dalam tindakan kita sehari-hari, sehingga buah roh itu dapat bertumbuh bagus. Artinya itu seperti gini, bagiannya kita lakukan, yaitu seperti tadi, menanam segala macam. Jadi kita melakukan bagian kita, kiranya Tuhan melakukan tindakan untuk mendewasakan rohani kita. Dan sekarang saya mau bagi buah roh itu menjadi 3 kelompok ya. Coba dibuka ya. Buah roh ini kita supaya ngafal ya gampang ya. Buah roh ini kita bagi menjadi 3 kelompok ya, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera. Dan yang kedua, kelompok kedua, kesabaran, kemurahan, kebaikan. Kelompok ketiga, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Pada kelompok yang pertama, kasih, sukacita, damai sejahtera, itu tidak bisa kita cari di dunia ini. Banyak orang yang mencari sukacita ya di dalam dunia ini. Dan kalaupun kita mencari sukacita di dalam dunia ini, batasnya hanya sampai pada jasmani kita. Sehingga banyak orang yang pergi ke dugem ya. Karena meskipun dia banyak uang ya, tidak galau ya. Kebanyakan yang ke dugem mungkin yang banyak uang. Itu mereka terus mencari sukacita. Tetapi sukacita itu tidak bisa didapatkan kalau tidak melalui seperti kita ini ya, mencari Tuhan Yesus sendiri. Nah, sedangkan mengenai kasih itu adalah Tuhan Yesus. Kalau saya bilang kasih itu Tuhan Yesus, karena kalau kita mengharapkan kasih dari pasangan kita, umpama kita cari
kasih melalui anak kita atau saudara kita. Kasih itu pasti ada yang menyakitkan. Satu kali pasti ada yang menyakitkan ya. Tetapi kasih itu pasti adalah Tuhan Yesus, karena Dia sangat mengasihi kita. Dia rela mati bagi kita untuk memindahkan kita orang yang berdosa ini untuk boleh memperoleh hidup yang kekal. Kalau tidak dilambangkan dengan kasih Tuhan Yesus itu sendiri, mungkin saat ini kita tidak bisa untuk meraihnya yang begitu sulit ya, yaitu hidup kekal itu. Jadi kelompok yang pertama tidak bisa kita dapatkan secara mencari di dunia ini. Mencari apa tidak bisa. Satu-satunya hanya melalui Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi untuk buah roh yang pertama ini kita harus meraih dekat pada Tuhan. Cari dulu siapa Tuhan. Nah, mengenai kelompok yang kedua yaitu kesabaran, kemurahan, dan kebaikan. Kesabaran itu adalah sesuatu yang bertahan, dapat bertahan sampai pada batas waktu yang ditentukan. Kalau contoh Alkitab itu boleh saya ambil semacam Rut ya. Itu yang mertuanya Naomi itu. Dia bertahan di dalam kesukarannya. Pada akhirnya dia apa? Boleh menjadi seseorang yang garisnya Tuhan Yesus itu ya dilahirkannya. Bagaimana dia ada kesabaran itu, kemurahan dan kebaikan. Dan kelompok yang kedua ini, yang beri adalah orang lain. Yang beri adalah orang lain. Tidak bisa kita ini berkata gini, aku ini sabar loh, Rek. Ataupun, wes pokoknya aku gak medit, ayo tak traktir, gitu, umpama ya. Atau biasanya orang itu, aku itu biasanya baik, sama kamu toh aku gak baik. Kalau ada orang yang berkata seperti itu adalah sesuatu yang tidak akurat. Bisa dibilang itu adalah sesuatu yang untuk buah roh ini tidak bisa dibenarkan keakuratannya. Karena kelompok yang kedua ini harus orang lain yang memberi predikat. Dan ketika ada orang mungkin ya berkata di depan kita, kamu itu cek baik, kamu itu cek gak medite, atau kamu itu, aduh, tak lihat kamu itu sabar ya, ambil bojomu cek sabar ya, sabar. Kita tidak boleh sombong ya. Karena apa? Mungkin aja orang itu cari muka ya. Karena kesabaran, kemurahan, kebaikan itu biasanya orang lain yang memberi julukan. Dan yang kelompok ketiga adalah kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kelompok yang ketiga ini yang bisa bernilai hanya diri kita sendiri ataupun Allah yang tahu ya. Bagaimana kita setia pada gereja kita, bagaimana kita setia pada persekutuan kita, setia pada pasangan kita, ataupun setia pada pekerjaan kita, seumpama gitu. Itu hanya kita yang tahu. Juga kelemah lembutan dan penguasaan diri seperti itu juga. Maaf ya, kita ini gak bisa nunjuk gini ya. Aduh, kamu tahu Bapak itu sangat setia loh. Tak omongi, gini bla 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 bla. Tapi kita tidak bisa, kita yang menilai orang itu setia. Harus orang itu sendiri yang menilai bahwa dia itu adalah setia. Maaf ya, seperti dulu kita sering digegerkan oleh banyak tokoh agama ya, atau tokoh politik, terutama artis ya. Kita lihat begitu harmonis ya keluarganya. Tetapi bagaimana? Kita tidak tahu kedalamannya. Jadi poin yang ketiga itu hanya yang memberi predikat adalah diri sendiri dan Allah. Dan ketika 9 buah roh ini dapat bertumbuh di dalam kita, kita boleh menjadi orang yang dewasa rohani. Dewasa rohani ini juga demikian. Bagaimana kita bisa memiliki 9 roh ini? Aduh, saya juga pengen punya 9 roh ini supaya saya menjadi orang yang dewasa rohani. 9 roh ini dapat kita peroleh melalui 1. Itu paling gampang, menjadi milik Kristus, yaitu Kristus sebagai juru selamat pribadi kita, yaitu Tuhan dan juru selamat dengan cara dibaptis melalui air.
Dan yang kedua adalah menyalibkan daging. Menyalibkan daging itu apa ya? Tidak berlaku, melakukan sesuatu yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dan itu dapat kita baca, tidak bilang tok gitu ya. Di dalam Galatia 5 ayat 24. Dan di dalam Galatia 5 ayat 25, yaitu poin yang ketiga. Kita hidup oleh roh dan dipimpin oleh roh. Banyak sekarang anak-anak Tuhan itu hidupnya oleh roh, tetapi tidak mau dipimpin oleh roh. Yaitu apa? Hidup menurut roh, kekristenan, tapi tidak melakukan kehendak firman Tuhan. Itu pun menumbuhkan buah rohnya sulit ya. Dan yang keempat adalah rendah hati dan tidak sombong di dalam Galatia 5 ayat 26. Tindakan-tindakan ini adalah yang membuat kita semakin bertumbuh kerohaniannya di dalam Kristus. Saya ada sedikit cerita video pendek ya, itu di dalam saya ini kan guru sekolah minggu. Lah ini coba dilihat ini bagaimana kasih itu boleh menyebar ya. Silakan. Bahwa kasih yang dimulai dari diri sendiri dapat membuat seluruh dunia penuh dengan warna kasih, yaitu sukacita dan damai sejahtera. Ya, sesudah kita melihat cerita pendek ini, kita sekarang tahu bahwa kasih itu harus dimulai dari diri kita sendiri ya. Jadi kelompok yang pertama, kasih sukacita damai sejahtera itu harus kita raih sendiri. Nanti yang poin kelompok kedua maupun kelompok yang ketiga itu akan mengalir secara pribadi. Dan kita boleh menjadi orang yang dewasa rohani. Terutama saat ini ya, di tengah pandemi ini, banyak orang-orang itu yang bagaimana menemukan kasih, sukacita itu. Tapi ketika kita ini 9 ini kita ada di dalam diri kita, pasti kita ini menjadi orang yang penuh dengan sukacita. Meskipun di dunia tatanan baru ini yang semakin hari mungkin tidak semakin baik ya. Karena apa? Karena kita masing-masing mementingkan kesehatan ya. Jadi kita ini sangat trauma ya. Dulu kalau ada kunjungan rumah sakit mungkin, mengunjungi orang sakit. Rumah sakit itu menjadi momok bagi kita ya. Jadi kita ini enggak tahu nih ya pokoknya si A sakit, si B sakit gitu. Atau si A berduka, si B berduka. Tapi kita tidak bisa ikut empati, bagaimana melihat perasaannya, ataupun kita juga tidak bisa melihat orang yang lemah ekonomi atau lemah dalam hal fisik apa. Kita tahu, memang kita tahu. Tapi kita tidak bisa mendekat kepada mereka karena tatanan dunia yang baru ini. Demikian juga dengan apa?
terutama yang hilang adalah kasih. Kasih itu hilang. Makanya itu semakin hari kita ini dituntut untuk boleh dewasa. Masing-masing harus dituntut dewasa untuk menyebarkan kasih dalam tubuh kita ini. Hidup kita ini supaya apa? Ketika Tuhan ingin bertemu muka dengan muka di atas awan-awan, baik secara pribadi maupun melalui pengangkatan orang percaya, kita adalah buah yang sangat manis di depan Tuhan. Janganlah menjadi buah yang tidak manis, apalagi menjadi pohon yang siap ditebang oleh Tuhan. Nah, seperti itu firman Allah. Mari kita tutup dengan doa firman kita sampai di sini dulu ya. Kiranya boleh memberkati kalian semua. Disusun sederhana oleh guru sekolah minggu ini. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang telah saya bawakan. Kiranya boleh menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan, bimbing kami terus di dalam pertolongan-Mu. Roh Kudus terutama, kuatkan kami Tuhan, untuk terus berjalan dalam kebenaran firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi karakter Kristus yang boleh berbuah manis di hadapan Engkau. Berkati Tuhan kami masing-masing, sehingga kami boleh bertumbuh. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.